Iya ampun, ini. sampai menghayati banget kayaknya. Ini si Oscar ngasih ini harmonikaku. Jadi inget zaman dulu. Masa kecil. Masa Terus kecil. lagunya Syahdu, lagu Desaku kalau nggak salah ya. Desaku. Oh iya. Ayo coba ngetes. Siapa? Ciptaan siapa? Lupa Elmanik ya. Desaku. Oh iya. Elmanik. Kalau zaman dulu sih kita tuh nikmatin ya lagu-lagu. Maksudnya bener-bener loh yang namanya zaman anak-anak. Ya kan disajikannya itu musik dan lagu anak-anak. Iya kan? Iya kan? Ingat gak? Tapi kalau sekarang coba deh, coba tes anak-anak sekarang lagu-lagu ini kayaknya, maksudnya mungkin ada sih ya beberapa ya masih ingat, masih menikmati lagu anak-anak, tapi kebanyakan sudah terkontaminasi dengan lagu-lagu penuaan dini. Gimana tuh penuaan dini? Bener-bener. Apa dewasa karena keadaan, karena mengikuti zaman ceritanya. Kalau dewasa mah bagus, kalau dewasa mah memang diharapkan. Maksudnya dewasanya yang ngeri kan tua. Berpikirnya gitu. Jadi nggak dewasa, cuma tua aja. Kebagian tuanya. Jadi negatif dong, ya, cenderung negatif. Tapi semoga enggak lah ya, maksudnya kita ingatkan lagi. Harus kitanya sih ya, harus kitanya yang rajin-rajin memperkenalkan lagu anak-anak di apa ya, sesuai dengan masanya. Ya tergantung apa ya, orang tuanya juga kali ya. Pak harus pandai memilih. Tadi tuh memilih lagu yang benar-benar memori banget ya. Aneh aja masih seneng lagu anak-anak, lucunya anak-anak kan padahal sudah beranak gitu ya. Beranak pinak luar biasa. Enggak, ngomong-ngomong lagu Desaku tadi itu ingat desa. Atau sampainya menghayati nuansa desa yang bagaimana gitu, yang bersahaja, yang seadanya, yang apa namanya ya, tidak ada rekayasa yang berlebihan lah gitu. Masih polos ya, jujur berkeadilan. Serem banget ngomongin ini, ketum nih ngomongin ini. Masalahnya kalau jujur aja nggak berkeadilan percuma. Jadi itu harus selaras ya. Selaras. Nyaman, tenang, damai gitu ya. Tapi masih walaupun maksudnya di kota bisa juga dong kita merasakan rasa-rasa desa gitu. Rasa-rasa seperti nuansa desa gitu kan? Mungkin dong. Ya, kenapa nggak mungkin? Nah, kalau boleh jujur ya, penduduk kota itu kan persentasenya besar mereka yang dari desa. Jadi mereka ya dibilang urban enggak, merantau lah ya enggak ya, merantau untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena banyak yang merantau mungkin dulunya kota itu masih senggang lah ya, masih kosong gitu kan. Tapi sekarang kebalikannya nih kayaknya ya. Ya, maksudnya kebalikan gimana nih? Jadi kebalikannya sekarang desa yang kosong gitu. Jadi kosong. Kota yang padat sekali. Enggak apa-apa sebetulnya ketika mereka ke kota yang apa namanya, dia cari nafkah lah ya, apa namanya, berharap untuk kehidupan yang lebih baik. Wajar-wajar saja. Tapi ingat, kedesaannya itu bukan desa ya. Kedesaannya itu artinya kulturnya, perilakunya dibawa jangan aja. Hilang, jangan lantas berubah drastis mentang-mentang ke tempat yang berbeda, jadinya ditinggal. Padahal kalau dibawa saja di dalam satu kota, ini dari wilayah A dengan kultur yang begini, ini dari wilayah B dengan kultur yang begini, biarkan saja ya, secara alami saja, bervariasi ya, aneka ragam. Justru di situ letak keindahannya. Iya. Ini yang bukan mengerikan apa ya, yang kita sayangkan. Kebanyakan mereka justru lupa dengan pola desanya, khawatir dianggap deso tadi yang dibilang itu ya. Padahal masalah apa dengan deso itu ya? Kalau artinya gini loh, orang mungkin dengarnya kalau kata deso tuh kesannya lebih negatif. Padahal enggak ya. Justru disitulah letak keindahan kultur budaya, berbudayanya itu. Gitu kan. Budaya yang bersahaja, artinya begini, yang apa adanya, budaya yang tidak neko-neko. Karena apa? Itu pesan. Jadi kita nggak boleh terus apa namanya meninggalkan hal itu.
perlu kita sadari sejatinya, sesungguhnya ibunya kota tuh desa. Ibunya tuh desa. Jangan Sebelum jadi bangga kota di ibu itu kota. desa. Ibunya kota itu desa. Takkan menjadi besar kota itu tanpa ada desa. Nah, kenapa kita melupakan ibu kita sendiri? Nah, kenapa kita menghilangkan kultur-kultur desa yang sebetulnya membesarkan kota tersebut? Nah, padahal kultur tadi itu, kalau menurut aneh nih, kultur itu kan akar ya, yang tidak boleh dilepas begitu saja. Kalau akarnya ditebas, ya pohonnya akan runtuh ya, jatuh. Iya. Ibarat kata kalau diperumpamakan sebuah pohon ya, justru akar yang kuat itu, jadi pohon itu makin tegak, makin subur, betul, berbuahnya pun baik, bagus gitu kan. Ya, benar, toto kromo ya kalau bahasanya. Ya, tata keramanya, sopan santunnya itu kan penting. Terus saling menghargai, toleransinya, gotong royongnya. Iya, itu dia lo ngomong gotong royong ya. Kayaknya udah mulai gimana ya? Mulai apa tuh? Zaman sekarang tuh, padahal kan budaya gotong royong itu udah ciri khasnya Indonesia ya. Indonesia terkenal banget dengan ramah tamahnya, ya, budaya gotong royongnya gitu kan. Tapi di wilayah terdekat aja, ya, aduh jadi ngomongin jadi agak serius nih. Bicara ramah tamah tadi inget makan, ramah tamah sekarang bukan apa? Ramah tamah disilakan untuk makan. Untuk makan ya. Bukan saling menghargai, bukan. Betul. Itu udah beda, udah konsumtif, udah pergeseran. Jadi gitu. Merubah arti yang sesungguhnya. Oh, jadi ramah tamah tuh. Jadi makan ya kan? Bener-bener kalau kita ke prasmanan, ke acara tertentu tuh waktunya ramah tamah gitu ya, ada di acara susunan acara. Ramah tamah. Oke. Keluar dari konteks jadinya. Ramah tamah sesungguhnya kayak gimana? Lepas. Nah, pada akhirnya kalau kita lihat nih, akhirnya kita sendiri pangling sama diri kita sendiri. Ya. Jadi Siapa sih kita sih? Kita kayak jadi pakai topeng gitu ya. Wajah sesungguhnya kok kenapa jadi malu dengan wajah sesungguh kita nggak gitu kan? Nggak berani membuka topeng, nggak berani melepas, padahal kebersajaan itu tanpa topeng. Ketika kita menggunakan topeng, ya topeng lah, bukan siapa-siapa kita. Hilang, jauh dari dirinya sendiri. Nah, ini bisa dibilang krisis kepercayaan diri kan? Krisis kebangsaan kali ya. Bangsa kita kayak gimana, kita jadi bingung. Membunuh karakter. Aduh ya, semoga saja kita akan kembali kepada fitrah kita sebagai wong deso. Soeharto anak petani, dia bangga. Nah, saya anak petani, bangga. Jokowi ngomong wong desa, dia mengakui. Kenapa kita yang cengceremet ini malah lagu apa-apa, sepatu kotor dikit, wah gelap gitu kan ya, harus bermerek. Itu artinya ya itu kembali ke hak masing-masing, cuma sangat disayangkan. Kita gini aja, pembicaraan kita kayak gini nih untuk mengingat diri sendiri ya kan, artinya untuk introspeksi diri, semoga juga tapinya mantul gitu loh. Artinya ya kan, supaya mantul. Pembicaraan begini sebenarnya untuk introspeksi diri, tapi semoga mantul. Orang lain pun ngerasa, ya aku perlu introspeksi diri. Ya berani aja lah mengakui diri kita sendiri itu. Jangan merasa lebih, karena kita nggak ada kelebihan. Kelebihan juga tumpah di cangkir nih. Segini, lebih dikit tumpah. Iya, lebih dikit tumpah ya. Orang ngeliat nih, berlebihan loh. Tumpah. Malah nggak indah loh. Kenapa? Kalau udah kelebihan tumpah, itu malah kotor gitu kan, malah nggak indah kan, mengotori cangkir. Berbagi akhirnya. Betul. Sebelum menjadi penuh, stop. Itu yang menarik. Karena dengan berbagi gitu malah nambah. Boleh itu kan, nambah lagi. Iyalah. Berbagi lagi nambah. Itu. Nah, kembali ke desa nih. Ya. Ibunya kota, desa. Nah, kemudian Palangkaraya itu yang desa menjadi kota. Itu kan tetap ibu kota. Tapi mudah-mudahan ke depan Palangkaraya juga Kalimantan itu jangan sampai kehilangan kulturnya setelah dia menjadi ibu kota. Mudah-mudahan tuh kayak gitu.
Semoga. Terus ngomong-ngomong yang tadi tuh kan dari desa banyak yang pindah ke kota. Nah, jadinya nih kita nih di kota nih ya, kita kota Depok. Jadinya dengan bertambahnya penduduk, orang-orang yang dari desa itu segala macam kan permasalahan juga nambah nih. Permasalahan nambah. Terus nah sebagai Sebagai ketum apa? replika. Tahu Nyambung nih, nih, gimana, nyambung kan gimana? sebagai ketum replika. Permasalahannya adalah pencemaran lingkungan, terutama kali. Ya. Itu kan juga dampak dari banyaknya penduduk, populasi yang meningkat tajam, gitu kan. Jadi mau tidak mau ya itu jadi permasalahan awalnya mungkin kecil, ya kan. Tapi sambil diminum ya. iya boleh silakan. Loh, aku yang bertamu loh. Silakan. Ini tamunya nggak Di dikasih. sini nggak ada tamu yang punya rakyat ini. Betul, Punya betul. semua orang. Punya rakyat, punya negara, enggak? Punya semua orang. Punya semua orang. Oke. Jadi kan dianggapnya kecil, tapi kan itu besar, masalah besar loh sampah. Itu berpengaruhnya luar biasa. Apalagi kalau yang namanya sampah itu dibuangnya di kali. Kan? Ya salah buang itu namanya. Betul. Kali Itu kan tapi bukan ngomong-ngomong tempat itu yang ngebuang sampah ke kali itu sebenarnya ngerasa salah nggak sih gitu loh? Ini salah tempat deh gue buangnya gitu. Enggak begini mbak. Sejatinya dia itu merasa bersalah. Dalam hatinya, di relung hatinya paling dalam. Ini tadi topeng tadi, ketika dia menjadi manusia yang sesungguhnya, manusia yang bersahaja, dia itu nggak mungkin merusak bumi, dia nggak mungkin mengotori bumi, dia nggak mungkin menghancurkan bumi, dia pasti merawat. Jadi kehilangan rasa ini itu bukan karena dia nggak tahu, dia tahu kok, dia tahu sekali, dia tahu itu perbuatan yang kurang baik, perbuatan yang salah. Tapi karena tadi usikan ketidaksadaran tadi, topengnya yang lebih dominan digunakan. Kultur tadi bergeser karena lebih kepada apa? Instan. Gue nyari tempat sampah susah, gue buang aja. Kita juga kanyut. Ini yang jadi permasalahan. Mindsetnya itu tuh ada yang salah. Ya. Sadar koslet kali, bukan mindset akhirnya. Kalau mindset itu harusnya yang namanya mindset itu di setnya yang baik gitu kan. Kalau ini nggak koslet benar. Itu istilah keren itu. Boleh dicatat itu ya. Berarti koslet gitu ya. Jadi sejatinya itu manusia itu nggak mau dia mengotori lingkungan dirinya sendiri. Karena menggunakan hati nurani. Sekarang begini, kita buang sampah sembarangan aja di pojok situ. Kita ngeliatnya juga jadi nggak enak kan. Betul. Dan jangan salah, itu mengganggu psikologi. Betul. Sangat. Ini tapi karena budaya, karena kebiasaan, bukan budaya, sayang, itu kebiasaan ini akhirnya itu dijadikan hal yang lumrah. Nggak apa-apa. Di situ kita harus menarik, mengembalikan agar ya kebiasaan seperti itu udahlah, di stop lah. Ada yang lebih baik kok. Hati nurani gitu ya. Jadi replika ini gitu ya. Berarti gerakannya ya, kegiatannya itu untuk penularan aja. Kami sih cuman apa ya, kami bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi kami berusaha untuk menularkan hal yang sebenarnya, yang memang harus ditularkan. Kayak ya yang sepele saja, mengembalikan kali menjadi bersih, terus membuat lingkungan itu menjadi lebih indah, lebih bersih, lebih nyaman, lebih ramah. Karena memang kenyamanan itu kan yang dibutuhkan gitu, karena berpengaruh kan kepada perasaan dan pikiran. Iya. Begitu. Kalau kita pikir secara sederhana ya, kita lahir ke muka bumi. Muka bumi lu mukanya dilain ke kita tuh, diberakin ke kita. Jadi muka kan harus terlihat cantik dong. Kenapa kita mengotori? Sementara bumi itu sudah menyediakan untuk kita. Diciptakannya udah cantik begini gitu kan. Itu kan merupakan satu kesalahan ya. Ya koslet tadi yang saya bilang tadi. Berarti bisa diginiin dong. Kalau ente buang sampah sembarangan, artinya ente koslet. Ya, artinya maksudnya gini, ngerusak wajah yang cantik. Wajah ente kalau dirusak mau nggak gitu dong ya? Bisa digituin ya? Merusak
lingkungan sama halnya merusak diri sendiri. Betul. Karena apa itu tadi? Jadi cerminan. Coba kita ke rumah nih, namu deh nih, atau kemana ke lingkungan tertentu deh nih. Ini kok tatanannya kayak gini ya, perkotaannya atau wilayahnya. Oh, jangan-jangan orangnya seperti ini. Betul. Seperti Cerminan ya. cerminan. Gak usah wilayah deh. Kita ke rumah seseorang misalnya. Kalau kita lihat yang gini, kan kayaknya, wah cerminan itu jangan-jangan ini penghuninya, ya kan? Iya, bukan manusia nih, orang kesurupan. Jadi apa tuh? Kesurupan. Enggak, kok ya bisa sih ya gitu ya, tinggal di tempat yang kotor, yang berantakan gitu kan. Karena keterbiasaan tadi. Betul. Akhirnya Kebiasaan dia buruk. merasa nyaman. Jadi dia nikmatin aja Nikmatin gitu. aja. Berarti ada yang salah, ada yang koslet. Koslet tadi. Tapi ketika Ada dokternya nggak tuh? Atau ada teknisinya? psikologi lingkungan ya, kita buat benar. sendiri aja. Betul. Jadi silakan datang ke replika kalau ada yang koslet gitu. Iya. Oh ya. Jadi yang Di sini koslet-koslet tuh datang ada- di sini deh. Sini lembaga koslet, pusat-pusat orang-orang koslet. teknisi yang koslet gitu ya. Karena yang baik-baik itu kan mungkin merasa sudah ada tempatnya ya, yang koslet-koslet tadi ketampung kan. Kali aja dari koslet itu jadi sinar yang baik. Jadi merubah nar menjadi nur. Wih. Bagaimana api itu jadi cahaya yang pradipta nih. Iya, Cahaya yang menyinari tapi tidak menyilaukan. Ketika menjadi cahaya jangan sampai kita menyilaukan. Betul. Nah, itu. Jadi ya replika ini ya sederhana ya. Kita cinta lingkungan, kita peduli lingkungan, dengan kata lain berarti dan sama dengan kita cinta kepada diri sendiri, kita peduli terhadap diri sendiri. Nah, dalam artian juga ya kaitannya dengan perilaku terhadap kawan-kawan yang lain, perilaku terhadap lingkungan, perilaku terhadap semua makhluk. Karena kan kita tidak sendiri di dunia ini. Tuhan menciptakan semua makhluk, bukan cuma kita. Kita makhluk dianggap yang paling sempurna. Tapi Ya, bersikap sempurna dong. Betul. Jangan, gue yang paling sempurna, malah adigung itu salah. Maksudnya itu kan dibilang sempurna agar kita ya menjadi sempurna. Gitu loh. Capek ngobrolnya. Enggak capek, seru. Tapi maksudnya kayaknya kita akan ngobrol lagi di lain waktu nih. Ada kesibukan lain nih, teman-teman nih mau kumpul. Kita ada bukan program ya, bahasanya kalau program kesannya kayak kantoran gitu. Ada giat lagi nih, replika nih. Semoga ini juga menebar pesona. Jadi benar, menebar rasa. Iya dong, ini kan pesona daya rangsangnya kan ada, jadikan magnet, penularannya magnet. Maksudnya kita tanpa memang magnet. kepesonaan mereka tidak ada gerakan, tidak tertarik ya. Tidak tertarik, betul. Jadi mau tebar pesona nih. Gua tebar berharap pesonanya dengan sebar 1000 stiker. Jadi kita mau berangkat dulu nih. Ani tinggal dulu nih. Nanti kita bisa nyambung lagi. Kemarin udah, emang masih. Kan kita seminggu nih, 1 pekan kita. Udah berapa sih kan? Udah kan kemarin kita startnya. Ada 700 dulu. Udah sih. Jadi kita ngabisin aja nih. Sebenarnya kan harusnya targetnya memang ya, hari ini kan, hari ini selesai. Tapi karena bagus ya, apresiasi animo dari masyarakat itu bagus. Iya, Ani bantu aja. Ani bagian yang nyetaknya. Beliau yang mengkoordinir, Ani bagian nambah lagi nih Mbak gitu. Jadi masyarakat baik ya kan, bagus kan, banyak permintaan nih. Nantinya kemudian juga kita akan ada tamu-tamu yang lain. Nggak, caranya gini, kasih biar paling nggak masyarakat juga ikut nempel. Oh betul. Kita jangan dikasih, jadi ikut nempel bareng apa. Jadi dia merasakan. Kalau kita cuma kasih gitu doang nih, nanti takutnya dia nggak ada rasa. Enggak, maksudnya iya terima, tentunya diselipin gimana? Nggak ada rasa. Tapi kalau dia nempel, dia juga dia jaga baca, deh. Dia ngikutin itu.
nggak mau. nggak mau. Wah, gua harus Ditempel di tempat gue gitu kan. Itulah yang disebut sempurnanya manusia. Betul. Jadi kita memancing kesempurnaan manusia, menyempurnakan yang sempurna. harusnya sempurna. Oke, baik. Gitu aja ketum ya. Ya, oke deh. Kita balik dulu ya. Obrolan kita Dilanjut lagi deh itu. sampai di sini dulu deh Coba ya. tolong dilepas kepergiannya dengan lagu yang tadi. Gitu, Nyaman, Desaku ya. enak banget. Oke. Ini Oscar nih ada. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.